Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudari yang Allah muliakan. Tentunya dengan pertemuan ini saya akan terus membahas tentang ayat-ayat Allah. Saudara-saudari yang Allah muliakan. Setelah kita menyadari diri kita, setelah kita menyadari tentang Tuhan kita, sekarang setelah kita menyadari tentang Rasul kita, sekarang kita menerapkannya di dalam kebiasaan sehari-hari. Untuk kita selalu sadar diri, untuk kita selalu sadar kepada Tuhan dan kepada Rasul-Nya. Saudara-saudari yang Allah muliakan, tentunya kita akan menerapkan kesadaran itu menjadi sebuah kebiasaan. Untuk kita selalu sadar di manapun dan kapanpun kita berada. Itu adalah akan membentengi diri kita dari hal-hal yang akan merugikan diri kita. Dari pengaruh-pengaruh yang ada di luar diri kita terhadap diri kita. Bahwa diri kita adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Kita harus selalu sadar kepada hal itu. Nah, sekarang tentunya untuk menerapkan kesadaran diri ini, saya akan memberikan sedikit metode, cara untuk membangun kesadaran itu. Yaitu untuk membangunkan ego, untuk membangunkan rasa keakuan kita yang ada dalam diri kita itu. Bahwa itu adalah sifat kuasa, sifat kepemimpinan yang ada dalam diri kita. Kita harus membangunkannya. Tentunya dengan kita menggali dari kalimat syahadat itu. Saudara-saudari yang Allah muliakan, untuk kita membangunkan sifat ego itu, kita ada sedikit metode. Mudah-mudahan metode ini berguna, bermanfaat, memberikan manfaat yang baik untuk kita. Kita cari tempat yang menurut kita nyaman. Kita cari tempat yang menurut kita sepi. Untuk tujuan kita bisa bertafakur, memikirkan. Rasul pun, ketika Rasulullah ingin mendapatkan wahyu, Rasulullah pertama mencari tempat yang sepi. Yaitu bertahanus, dengan cara bertahanus, mencari tempat menurut sejarah di Gua Hiro. Nah, kita pun tidak perlu, kalau untuk kita sekarang kan zaman yang aman seperti ini. Mungkin di rumah pun tidak apa-apa, apalagi di masjid. Nah, kita mencari tempat yang aman, yang menurut kita nyaman. Kita duduk dengan tenang, dengan rileks, kendorkan badan. Ya. Misalkan dengan mau berdiri tidak apa-apa. Tapi yang lebih baik kita berduduk saja. Bersila atau kita duduk dengan tenang, dengan nyaman, kendorkan badan, arahkan pekerti kepada diri kita. Arahkan bahwa kita itu memiliki pekerti, penglihatan batin yang ada di dalam mata kita itu. Kita arahkan pekerti kepada badan fisik Anda dengan duduk dengan nyaman, dengan tenang. Hilangkan pikiran-pikiran yang lain yang mengganggu kita. Kita fokuskan pekerti kepada badan fisik. Rasakan dengan tenang, dengan nyaman. Arahkan badan fisik itu ke pekerti itu ke sekujur tubuh. Arahkan pekerti itu ke sekujur tubuh, berarti Anda sedang menguasai pekerti Anda dengan daya kemauan yang ada di dalam diri Anda. Arahkan dengan kemauan yang ada dari diri Anda itu. Arahkan pekerti Anda itu kepada badan fisik Anda. Rasakan satu persatu sekujur tubuh, mulai dari tangan, kaki, lalu organ-organ yang lainnya. Rasakan di situ. Mungkin dengan memejamkan mata tidak apa. Nah, arahkan, rasakan pekerti Anda itu di organ-organ yang Anda rasakan dengan pengertian. Itu pengertian adalah penglihatan batin. Arahkan. Lalu dengan Anda misalkan sambil
memejamkan mata tidak apa-apa. Arahkan pekerjaan Anda kepada telinga Anda, pendengaran Anda. Inilah aku. Sebutlah seperti ini. Inilah aku. Aku adalah makhluk Allah. Berarti ketika Anda menyebutkan inilah aku, rasakan pekerjaan Anda itu, arahkan pekerjaan Anda itu kepada badan misi. Kepada badan misi Anda. Arahkan pekerjaan Anda. Pusatkan, rasakan badan misi Anda itu. Ya Allah, sebutkan saja begitu. Ya Allah, inilah aku. Inilah badan fisikku. Arahkan pekerjaan Anda ke sekujur tubuh Anda. Inilah badan fisikku. Inilah aku. Aku adalah hamba Allah. Yang Allah ciptakan dalam bentuk dan rupa seperti ini. Arahkan pekerjaan Anda itu ke badan fisik Anda. Terus arahkan terus kepada badan fisik Anda. Rasakan badan fisik Anda itu. Dengan pekerti yang ada di dalam otak Anda itu. Arahkan. Sebut saja seperti ini. Inilah aku, ya Allah. Inilah badan fisikku. Aku adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan dalam bentuk dan rupa seperti ini. Arahkan kepada badan fisik. Pekerti yang ada di dalam otak Anda itu. Lalu terus mengarahkannya. Inilah aku, ya Allah. Dengan memejamkan mata tidak apa. Dengan memusatkan otak, pekerti yang ada dalam diri Anda itu arahkan kepada badan fisik Anda. Lalu sebutkan, aku tidak daya, tidak upaya di hadapan Allah. Nah, sekarang kita mengarahkannya kepada Allah. Sebagaimana kita menyebutkan, ya Allah, inilah aku, arahkan lagi kepada badan fisik. Lalu kita menyebut nama Allah, ya Allah. Nah, lalu arahkan kepada Tuhan Anda, bahwa Tuhan Anda itu sedang meliputi badan fisik Anda, termasuk alam semesta ini. Arahkan pekerjaan Anda gitu kepada Allah, kepada Yang Maha Kuasa. Arahkan. Inilah aku, ya Allah. Allah meliputi segala hal sesuatu. Arahkan pekerti Anda, bahwa Anda sedang mengerti bahwa Allah sedang meliputi badan fisik Anda. Sebutkan, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Arahkan pekerti Anda, bahwa Allah sedang menguasai atas segala sesuatu, termasuk badan fisik Anda. Arahkan pekerti seperti itu. Itu adalah pekertian yang benar tentang kepada pengetahuan yang Maha Kuasa. Dengan pekerti Anda bisa merasakannya. Arahkan badan fisik Anda itu, pekerti Anda itu kepada Tuhan yang sedang meliputi badan fisik Anda. Lalu arahkan lagi kepada badan fisik Anda pekerti itu. Sebut, inilah aku. Aku adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan dalam bentuk dan rupa seperti ini. Bagiku tidak daya, tidak upaya di hadapan Allah. Arahkan pekerti kepada badan fisik Anda. Lalu kita rasakan lagi satu persatu organ-organ yang ada dalam badan fisik kita. Mulai dari kaki, tangan, lalu pendengaran. Dengan pekerti kita arahkan kepada telinga. Inilah pendengaranku. Sebut saja seperti itu. Lalu inilah penglihatanku. Arahkan. Setiap Anda menyebutkan pekerti itu, arahkan kepada apa yang Anda sebutkan. Karena dengan pekertilah Anda bisa merasakannya. Itulah yang disebut kita sedang menyadari diri. Saudara-saudari yang Allah muliakan, itulah yang disebut kita menyadari diri. Dengan pekerti kita mengarahkan kepada fisik kita, lalu kepada Allah, bahwa Allah sedang meliputi kita semua, bahwa Allah sedang menguasai kita semua. Jadi hanya kepada Allah lah kita selalu mengingat, selalu memohon perlindungan. Nah, dengan kesadaran diri itu, insya Allah itu akan menjadi benteng perlindungan dimanapun Anda berada. Setelah Anda berkembang kesadaran ini menjadi kebiasaan. Nah, jadi kita jangan malas untuk berlatih. Latihlah kesadaran seperti itu untuk menjadi kebiasaan. Mungkin 1 kali, 4 kali, 2 kali, dan seterusnya tidak apa-apa, tapi ketika kita terus berlatih,
mungkin paling tidaklah sampai 10 kali. Terus Anda latih seperti itu. Itu berarti Anda sedang mengembangkan kesadaran diri Anda. Mengembangkan kesadaran kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan itu akan menjadi benteng. Benteng diri. Agar kita tidak terpengaruh oleh hal-hal yang merugikan di luar diri kita. Yang akan mempengaruhi diri kita. Jadi di situ kita akan berdiri kokoh. Itulah. Dengan kita menyadari. Sebagaimana aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti dengan hanya kepada Allah kita memohon perlindungan. Dengan kita menyadari diri, dengan kita menyadari Tuhan yang Maha Kuasa, berarti itu akan membentengi diri kita dari hal-hal yang akan merugikan diri kita. Itulah pentingnya yang disebut sadar diri, sadar beragama, dan sadar kepada Tuhan. Agar apa? Agar kita tidak terpengaruh oleh hal-hal yang merugikan dari luar diri kita. Kita akan berdiri kokoh, kuat, menjadi orang yang tegak berdiri di dalam tauhid, di dalam keyakinan kita kepada agama Allah. Sebagaimana kalimat yang baik di dalam surah Ibrahim, mari kita lihat, akan memberi manfaat yang baik. Nah, ini alam taro kapa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasajaratan thayyibah asyruha sabitu wa farquha bis sama. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa kalimat Allah, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat, cabangnya menjulang ke langit. Itulah ketika kita menyadari, dengan kita menyadari hikmah dari kalimat itu, dalam arti kita sadar diri bahwa kita adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan dalam bentuk dan rupa seperti ini, lalu kita menyadari tentang Allah bahwa Tuhan kita. Nah, itu adalah kalimat yang baik yang akan menjadikan kita kuat dan kokoh seperti pohon yang cabangnya, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Mari kita melihat lagi seterusnya, yaitu surah Ibrahim, tadi ayat 24, sekarang 25. Tuti ukulaha kulahinim bi'izni robiha wa yadribul lahul amsala linasina la'alakum yatadakkarun. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan izin Tuhannya, dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Itulah. Jadi agar kita selalu ingat, ketika kita sadar diri, kita sadar kepada Tuhan, agar kita selalu ingat kepadanya. Itulah yang akan membentengi diri kita, agar kita tidak terpengaruh oleh hal-hal yang merugikan yang ada di luar diri kita. Jadi hindari ketika kita mengucapkan hal-hal yang tidak mengerti, nah itu akan membuat kita bodoh. Sebagaimana seterusnya, mari kita melihat. Kita langsung saja kepada apa itu maknanya saja. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dan kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Itulah. Dengan kita selalu sadar diri, karena agar kita selalu hati-hati. Karena apa? Sebagaimana tadi berkata bahwa Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah menyesatkan siapapun yang Allah hendaki, dan tidak ada yang dapat memberikannya petunjuk selama orang itu masih Allah sesatkan. Nah, jadi kita hati-hati. Dengan kita selalu sadar diri, agar kita selalu hati-hati di dalam kehidupan ini. Nah, kesadaran ini terapkan di mana saja kita berada. Lalu untuk membangunkan sang ego, kita gambarkan bahwa kita ini adalah, kita ambil lagi tempat di tempat yang kita keluarkan lagi, ya, dengan nyaman. Kita gambarkan
bahwa rasa keakuan itu berdiri sendiri, terpisah dari badan. Dengan pekerti Anda itu sendiri, bayangkan, gambarkan bahwa rasa keakuan itu, ketika Anda menyebut rasa aku, inilah aku. Gambarkan bahwa rasa keakuan itu berdiri sendiri, terpisah dari badan, siap menguasai jiwa dan raga kita. Itulah yang disebut ego. Ego adalah sifat kuasa, siap menguasai jiwa dan raga kita ini untuk menuntunnya di dalam jalan yang Allah ridhoi. Dengan kita selalu memohon kepada Allah dan kita selalu meminta kepada Allah agar kita berjalan di jalan yang Allah ridhoi, di jalan yang benar. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Saudara-saudara yang Allah muliakan, mungkin saya tutup dulu. Ini adalah metode sedikit. Mungkin ini tidak begitu sempurna karena tentang menyampaikan metode ini. Tapi mudah-mudahan Anda adalah orang yang mengerti. Karena masalah pertemuan seperti ini tentunya terbatas di dalam pertemuan seperti ini. Mudah-mudahan Allah selalu bersama kita. Tetaplah bersama kami. Marilah kita belajar bersama-sama. Terus mencari pengetahuan yang sekiranya memberikan manfaat kepada diri kita. Itu bukan metode yang menyesatkan, insya Allah. Kita mengambilnya dari kalimat syahadat. Sebagaimana rasa keakuan kita tumbuhkan menjadi kesadaran, menjadi kesadaran diri bahwa kita harus selalu sadar akan diri kita dan harus selalu sadar kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu adalah kita mengambil dari hikmah yang disebut, itulah kalimat tauhid. Kita menyadari diri kita bahwa kita adalah makhluk Allah dan kita menyadari kita bahwa Allah adalah Tuhan kita. Jadi berarti kita sudah menyaksikan bahwa Allah adalah Tuhan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.